Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal 4.2 buku siswa dari Kemdikbud untuk soal nomor 1 sampai dengan 7. Soal yang nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Tunjukkan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS adalah kongruen. PQS itu segitiga yang berwarna biru ini, sedangkan RQS segitiga yang berwarna krim ini. Untuk menunjukkan bahwa kedua segitiga ini kongruen, yang pertama kita amati bahwa segitiga PSG, segitiga PSG ini adalah segitiga sama kaki. Ini ada lambangnya bahwa PS sama dengan SR. Jadi segitiga PRS adalah segitiga sama kaki. Karena segitiga sama kaki, maka berakibat bahwa besar sudut P itu sama dengan besarnya sudut R. Jadi segitiga sama kaki itu salah satu sifatnya adalah besar sudut alas ini adalah sama, yaitu sudut P dan sudut R. Selanjutnya di sini ada PS sama dengan SR. Berarti di sini bisa kita tulis PS sama dengan SR. Selanjutnya yang ini sudah ada lambangnya bahwa PQ panjangnya sama dengan QR. Jadi PQ panjangnya sama dengan QR. Ini masuk sisi, yang ini masuk sudut, yang ini masuk sisi. Maka dengan menggunakan teori kekongruenan, tepatnya dengan menggunakan sisi, sudut, sisi, jadi ini sisi, sudut, sisi, maka bisa disimpulkan bahwa segitiga PQS yang berwarna biru itu kongruen dengan segitiga RQS. Selanjutnya soal yang nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Panjang AB sama dengan DE dan AB sejajar DE. Ini panjangnya DE sama dengan AB, kemudian DE sejajar dengan AB. Jadi di sini maka berakibat bahwa besar sudut DEC yang ini, DEC ini, dan sudut BAC ini adalah sama besar dengan menggunakan teori sudut dalam berseberangan. Jadi karena DE sejajar AB kemudian dipotong oleh AE ini, maka terbentuklah sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan itu besarnya sama. Begitu juga ini, sudut EDC ini besarnya sama dengan sudut ABC. Ini juga sudut dalam berseberangan. Selanjutnya kita sudah punya di sini sudut, kemudian ini juga kita punya sudut. Maka di sini kita punya DE sudah diketahui, yaitu DE panjangnya sama dengan AB. Jadi di sini bisa kita tulis DE panjangnya sama dengan AB. Itu sudah diketahui di soal ini. Sehingga di sini ada sudut, di sini ada sisi, kemudian di sini ada sudut. Maka dengan menggunakan teori sudut, sisi, sudut, yaitu ini sudut, sisi, sudut, maka bisa disimpulkan bahwa segitiga ABC dan segitiga EDC adalah dua segitiga yang kongruen. Selanjutnya soal yang nomor 3. Titik C adalah titik pusat lingkaran. Tunjukkan bahwa dua segitiga pada gambar di samping adalah kongruen.
dua segitiga itu adalah ini, yaitu segitiga A, B, C, dan segitiga ini, yaitu segitiga D, C, DE atau DEC sama saja. Ini dua segitiga ini kita disuruh menunjukkan apakah dua segitiga ini kongruen atau tidak. Kita tahu bahwa AC itu panjangnya sama dengan CE. Alasannya adalah karena keduanya merupakan jari-jari. Ingat bahwa jari-jari lingkaran panjangnya sama, jadi AC sama dengan CE. Kemudian BC itu panjangnya sama dengan CD. Yang ini, BC ini panjangnya sama dengan CD karena keduanya baik BC maupun CD juga merupakan jari-jari lingkaran. Selanjutnya kita tahu bahwa sudut BCA, jadi sudut BCA dan sudut DCE dan sudut DCE adalah dua sudut yang saling bertolak belakang. Menurut sifat bahwa dua sudut yang bertolak belakang besarnya adalah sama. Dari sini kita sudah bisa menggunakan salah satu dasar untuk mengatakan bahwa dua segitiga ini kongruen, yaitu dengan menggunakan dasar sisi, sudut, sisi. Di sini sudah ada sisi, yaitu AC ini. Kemudian di sini ada sudut yang ini, yaitu sudut ini dan ini, dan yang terakhir adalah sisi. Jadi kita sudah menggunakan dasar ini untuk mengatakan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE, yaitu dengan menggunakan ini sisi, kemudian ini sudut dan sisi. Selanjutnya untuk soal yang nomor 4. Bangun WXYZ adalah segi 4 dengan sisi-sisi yang berhadapan panjangnya sama. XZ adalah salah satu diagonalnya. Dari penjelasan ini kita tahu bahwa sisi yang berhadapan adalah WX dan YZ. Di sini ada lambang sama, berarti bisa kita tuliskan WX itu panjangnya sama dengan ZY. Kemudian sisi berhadapan yang lain adalah WZ dan XY, ini panjangnya juga sama. Jadi bisa kita tulis WZ itu panjangnya sama dengan XY. Pertanyaannya di sini, tunjukkan bahwa segitiga WXYZ yang berwarna biru ini kongruen dengan segitiga ZYX yang ini. Dari gambar ini kita tahu bahwa karena ZX ini diagonal, maka bisa kita tuliskan ZX panjangnya sama dengan ZX. Ingat bahwa segitiga WZX dan segitiga ZYX yang berwarna kuning ini sama-sama memiliki sisi ZX. Di sini kita bisa menggunakan salah satu dasar untuk menunjukkan kekongruenan, yaitu dasar sisi-sisi. WX sama dengan YZ, ini masuk sisi, sisi-sisinya sama panjang. Kemudian WX dan XY ini juga masuk sisi, sisi-sisinya sama panjang. Dan yang terakhir ini juga masuk sisi, yaitu sisi-sisinya sama panjang. Maka segitiga WXYZ dan ZYX ini sisi-sisinya sama panjang. Dengan dasar ini kita bisa mengatakan bahwa segitiga WXY itu kongruen
dengan segitiga ZZX. Jadi dengan menggunakan dasar sisi sama panjang, ini juga begitu, sisinya sama panjang, dan yang terakhir ini sisinya juga sama panjang, maka segitiga yang berwarna biru dan segitiga yang berwarna kuning ini adalah kongruen. Selanjutnya, tunjukkan bahwa WXYZ adalah jajar genjang. Ingat bahwa dari kesimpulan tadi kita mendapatkan segitiga WXYZ kongruen dengan segitiga ZYX. Maka berakibat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Apa sudut yang bersesuaian? Di sini sudah barang tentu sudut ini, sudut W itu sama besar dengan sudut Y. Jadi bisa kita tulis sudut W itu sama dengan sudut Y karena kedua segitiga ini adalah kongruen. Yang kedua adalah sudut WXZ yang ini besarnya sama dengan sudut yang ini. Kenapa? Karena sudut WXZ ini diapit oleh sisi WX yang ada lambangnya garis 2 dan diapit oleh sisi ZX. Sedangkan sudut yang ini juga sama, diapit oleh sisi yang ada lambangnya garis 2 dan sisi ZX. Sehingga sudut WXZ itu besarnya sama dengan sudut XZY karena kedua sudut ini seletak dari dua segitiga yang berwarna biru dan segitiga yang berwarna kuning. Ingat bahwa sudut X ini sama sudut Z yang ini besarnya sama, itu berakibat bahwa WX sejajar dengan ZY. Jadi WX itu sejajar dengan ZY akibat dari kedua sudut ini besarnya sama. Sedangkan teori yang digunakan apa? Teori yang digunakan adalah jika sudut dalam ini besarnya sama, maka WX dan YZ ini adalah dua garis yang sejajar. Dengan cara yang sama, bahwa besar sudut ini yaitu sudut WZX ini seletak dengan sudut ini yaitu sudut ZXY. Seletak karena sudut ini diapit oleh sisi yang ada lambang garis sebanyak 1 dan sisi sisi XZ ini. Sedangkan sudut ini juga sama, diapit oleh sisi XY yang ada garis sebanyak 1 ini dan sisi ZX. Sehingga sudut WZX dan sudut ZXY ini adalah dua sudut yang seletak dan besarnya sama karena dua segitiga ini tadi adalah kongruen. Dari sini dengan cara yang sama bisa disimpulkan bahwa WZ ini sejajar dengan XY. Jadi bisa kita tulis WZ sejajar dengan XY karena sudut ini WZX ini dan sudut ini nanti masuk dua sudut dalam yang berseberangan, sehingga akibatnya apa? Akibatnya WZ dan XY ini adalah dua garis yang sejajar. Selanjutnya, untuk menunjukkan bahwa WXYZ adalah jajar genjang, kita gunakan sifat jajar genjang. Apa sifatnya? Sifatnya adalah sisi yang berhadapan sama panjang
dan sejajar, sama panjang dan sejajar. Kita tahu bahwa panjang dari WX ini dan panjang dari ZY ini sudah sama. Kemudian WX juga sejajar dengan ZY. Begitu juga sisi yang ini, XY ini, dan sisi WZ ini panjangnya juga sama dan juga sejajar. Maka sudah memenuhi sifat dari jajar genjang. Sehingga benar bahwa WXYZ adalah jajar genjang. Selanjutnya soal yang nomor 5. Titik O adalah pusat lingkaran dalam dan lingkaran luar. AB adalah garis singgung dan titik P adalah titik singgung pada lingkaran kecil. Dengan menggunakan kekongruenan segitiga, tunjukkan bahwa titik P adalah titik tengah AB. Ingat bahwa di sini OA itu panjangnya sama dengan OB, karena OA dan OB adalah jari-jari lingkaran. Jadi OA ini panjangnya sama dengan OB. Maka berakibat bahwa segitiga AOB adalah segitiga sama kaki, karena panjangnya kaki OA dan OB sama. Selanjutnya, karena segitiga ini segitiga sama kaki, maka berakibat sudut alas segitiga sama kaki besarnya sama, yaitu sudut OAP ini besarnya sama dengan sudut OBP. Jadi ini besarnya sama. Jadi sudut OAP besarnya sama dengan sudut OBP. Selanjutnya, ingat bahwa AB adalah garis singgung. Jadi AB itu garis singgung lingkaran. Ingat bahwa sifat dari garis singgung adalah tegak lurus. Dengan apa? Dengan jari-jari. Sehingga berakibat bahwa OP itu tegak lurus dengan AB. Maka dari sini OPA ini adalah siku-siku dan OPB ini juga siku-siku. Jadi sudut OPA itu sama dengan sudut OPB, yaitu 90 derajat. Selanjutnya kita tahu bahwa ada salah satu dasar atau sifat dari segitiga kongruen, yaitu jika pada segitiga siku-siku itu sisi miring sama sisi siku-siku itu panjangnya sama. Jadi jika sisi miring dan sisi siku-siku panjangnya sama, maka disimpulkan bahwa kedua segitiga itu kongruen. Ingat bahwa OA ini sisi miring pada segitiga OPA, dan OB ini adalah sisi miring pada segitiga OPB, sisi miring panjangnya sama. Kemudian OP ini adalah sisi siku-siku dari segitiga OPA dan segitiga OPB. Ini sisi siku-sikunya, jelas panjangnya sama, yaitu OP kepunyaan segitiga APO dan sama panjang dengan OP yang kepunyaan segitiga OPB ini. Dari sini maka dengan menggunakan dasar yang ini kita simpulkan bahwa segitiga AOP itu kongruen dengan segitiga BOP.
Karena kedua segitiga ini kongruen, maka panjang sisi yang bersesuaian sama. Dengan kata lain, panjangnya AP sama dengan panjangnya PB. Jadi panjangnya AP sama dengan panjangnya PB. Karena AP panjangnya sama dengan PB, maka P ini adalah titik tengah dari AB. Selanjutnya soal yang nomor 6. Pada segitiga ABC, BM tegak lurus dengan AC. BM itu ini tegak lurus dengan AC, berarti ini siku-siku. Selanjutnya CN tegak lurus dengan AB. CN itu ini tegak lurus AB, berarti CN ini tegak lurus AB ini. Kemudian panjang BM sama dengan CN. BM panjangnya sama dengan CN. Tunjukkan bahwa segitiga BCM, segitiga BCM itu segitiga yang berwarna kuning ini kongruen dengan segitiga CBN. Segitiga CBN itu ini segitiga yang ada keliling berwarna merah ini. Kita disuruh menunjukkan bahwa keduanya adalah kongruen. Yang pertama, kita punya modal bahwa BM panjangnya sama dengan CN. BM itu ini, kemudian CN itu ini. BM itu adalah salah satu sisi siku-siku dari segitiga BCM. Dan CN itu adalah salah satu sisi siku-siku dari segitiga CBN. Jadi ini adalah sisi siku-siku. Selanjutnya kita punya yang lain, yaitu BC. Kita tulis di sini. BC ini adalah sisi dari segitiga BCM. BCM ini salah satu sisinya adalah BC. Panjangnya sama dengan BC juga, yang mana BC yang kedua ini adalah sisi dari segitiga CBN. Jadi BC ini sisi segitiga BCM dan sekaligus sisi segitiga CBN. Ini adalah masuk sisi miring. Ingat bahwa sisi miring itu sisi yang letaknya di depan sudut siku-siku. Ini siku-sikunya, maka sisi miringnya adalah BC. Ini siku-sikunya, sisi miringnya adalah BC. Kemudian sudut BNC, yaitu ini, sama dengan sudut BMC yang ini. Keduanya yaitu sudut siku-siku 90 derajat. Maka dengan menggunakan salah satu dasar kekongruenan, yaitu khusus untuk segitiga siku-siku, jika satu sisi miring dan satu sisi siku-siku, ini sisi miring, ini sisi siku-siku, yang bersesuaian panjangnya sama, ini jelas panjangnya juga sudah sama, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Jadi sisi siku-siku yang bersesuaian sudah sama panjang, sisi miring yang bersesuaian juga sudah sama panjang, segitiganya segitiga siku-siku, maka di sini bisa disimpulkan bahwa segitiga BCM itu kongruen dengan segitiga CBN yang ditanyakan ini. Selanjutnya soal yang nomor 7. Titik M adalah titik tengah QR. M ini titik tengah QR, berarti panjangnya QM sama dengan panjangnya MR. Ini bisa kita tulis, yaitu QM sama dengan MR. Selanjutnya garis XM dan YM masing-masing tegak lurus pada PQ dan PR. Ini sudah XM tegak lurus pada PQ, ada lambang siku-sikunya.
Kemudian ini juga ZM tegak lurus dengan PR, sudah ada lambang siku-sikunya. Panjang XM sama dengan ZM. Kita punya yang lain lagi, yang ini XM sama dengan ZM ini. Berarti bisa kita tulis XM sama dengan ZM. Buktikan bahwa segitiga QMX itu yang ini segitiganya. Nah, ini segitiganya kongruen dengan segitiga RMJ. RMJ itu ini segitiganya. Nah, ini segitiga RMJ. Berarti fokus kita ke dua segitiga ini. Disuruh membuktikan bahwa dua segitiga ini adalah kongruen. Ingat bahwa segitiga ini siku-siku. Kita bisa menggunakan teori yang terdahulu, yaitu khusus untuk segitiga siku-siku. Jika sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Ingat bahwa QM dan MR ini adalah sisi miring. Jadi ini sisi miring. Masing-masing ini sisi miring dari segitiga XQM dan sisi miring dari segitiga RMJ. Kenapa sisi miring? Ingat, sisi miring letaknya di depan sudut siku-siku. Ini sudut siku-sikunya, sisi miringnya di depannya ini. Berarti QM sama MR adalah sisi miring dari segitiga QMX. Kemudian MR ini adalah sisi miring dari segitiga RMJ. Keduanya bersesuaian dan panjangnya sama. Kemudian XM. XM itu adalah sisi siku-siku dari segitiga QMX, dan ZM ini adalah sisi siku-siku dari segitiga RMJ. Jadi ini masuk sisi siku-siku yang bersesuaian. Dengan menggunakan teori ini, karena segitiga QMX dan segitiga RMJ ini adalah segitiga siku-siku, yaitu sudut QXM itu sama dengan sudut MJR sama dengan 90 derajat siku-siku, maka sudah memenuhi teori ini. Dari sini bisa disimpulkan bahwa segitiga QMX itu kongruen dengan segitiga RMJ. Jadi ini sudah terbukti.